Selamat siang, welcome back to dunia di balik dunia. Hari ini kita lagi ada di Kecamatan Kunjang, guys. Di lokasi syuting kita, di sebuah area pemakaman di tengah sawah, tapi deket juga sama pemukiman warga di sebelah sana, guys. Nah, di sini namanya adalah Watu Dakon, berada di sebuah bawah pohon ini, pohon trembesi yang cukup besar banget ini. Areanya bukan namanya ya beri kerengi tapi sekitar apa dekat sama juga. Kalau yang tadi sama-sama kerengi tapi di daerah Tengger. Sana tadi Gunung Tengger, yang sini Gunung Kerengi. Oke, jadi ini di area pemakaman di pinggir banget. Kita kesini karena beliau kapan hari datang ke rumah yang ada di sini. Beliau namanya Eyang Sri siapa? Sri Mulati, pakai baju kuning. Jadi kita syuting siang hari aja karena di sini dekat pemukiman warga. Kalau malam nggak enak sama warga, guys. Iya. Jadi gini, kita coba masuk ke dalam, guys. Jadi ada sebuah batu gede banget. Ini, guys. Batunya ini kayak lava yang mengeras itu, guys, dulu ini kayaknya. Dan ada celukan-celukan kayak dakon, makanya di sini disebut Watu Dakon. Tapi untuk ceritanya kayak gimana, ntar kita tanyakan langsung ke Eyang Srinya, guys. Oke teman-teman, jadi ini Eyang Sri mau masuk ke Mas Ilham, mau menerangkan langsung sejarahnya batu ini kayak gimana. Ceritakan langsung lagi bercerita lagi. Oke. Sugeng ulangan dulu ndak berhenti. Iya. Ipun ben badhe dawuh napa Anggonmu pengen marang semerep pewatu nggih pripun iki kriyosinipun. watu iki utan saka lereng Kelut. Tuh, Si uton lembus kelangan marang tresnane. Iki watu Kirsto Kristo. Ukir rasa tresno. Ini kok bolong-bolong diarani dakon niku napa, Mbah? Dipadakake Pada pripun? marang wong dhisik. Tak jendrei ora padha. Tetap niku dhisik. Kersane diarani watu dakon ngoten to. Digawe-gawe. Jadi ben penak nek ngarani. Biasanya kathah tiang riki ya, sering ya tiang-tiang sejarah riki. Tujuane napa nggih? Pados nomor napa-napa nek mriki niki tiang-tiang niki. Raja-raja iya tresno. Lan amurupe marang angka lan sejati.
sih. Mbak Cokro Bumi Condro Kumamo Cimuk Dewi ya. Dan pundi mriki. Oke. Dengan titipnya teng sinten iki kawan iki. Iki ojo asal ora komat mengko Oh, wis akeh. oh nggih. Malah ki bingung. Semerep kalih open-open kula. Kula niku. Sari wangi Naminipun. nggih. Panjenengan sedaya Nggih. asmane sinten? Kula Yudi. Nggih. Kula Sulawar. Pulau Ari. Menika Ilham. Mbak niku wau pripun, Mbah? Ingkang rumba-rumba elek ngono. Rumpa-rumpae nek nggon pripun to, Mbah? Rumba-rumba. Oh. Maksudnya jenengan kan betul sinten ngoten lho. Nek niki kan terus jenengan pun kathah ya. Betul. Mas niki, Sulawar niki, Yudi napa Ari ya kula. Wis beto sing apik-apik. Nggih. So niki. Damel apa niku, Mbah? Cokro Bumi. Artine napa, Mbah? Soale yoga kula namine Cokro Bumi nggih. Angkatipun asma Jemaya Gumelar. Jenengan pun tua Mbah ngono niku, Mbah. Tahun. Neng dening 1000 taun. Iso uga dene wengkasane eneng gunung ingkang terakhir sampune ing dipijak Lembusura mutah Nggih. eneng gunung siji sing mutah lan buka lemah Jawa dadi loro. Gunung pundi nih? Ya. Selamat. Oh, Gunung Selamat. Selamat di Jawa Tengah. Gunung Slametnya aktif ta, Jan? Cik. Oh, lu wis bangun dereng mutah nih. Budi aktif gak ya? Niku tasik dangu apa bentar malih. Orang neng jenengan hitung tahun. Oh iya sekedap malih nanti. Jeduse segera kidul marang lor. Ki sing paling rusak lakune ana sisih kulon dewi. Mangkake didhisikake. Busanane saiki ngeten menipun nggih. 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 Kok pun boten sutra boten enten ajine niki. Sestra nggih. Nggih. Malah awis to malah. Amargi awis niku mboten kelar tumbas. Rumia rancak-rancake sutra. Oh. Nggih. Niki awis kok sutra. Wau kepanggih Ali sinten iki? nyuweden bungong Mboten sinten? bungong. Oh, bungong niku nang. Nggih wau kang ngriko. Jadi mriki tapi kebelanjur mereka. Malih kenal kok tambah akeh kenal. Openane jeung Sunan Jogja. Oh.
Oh. Nggih. Kang Topo jaga kali. Nggih. Oke guys, selamat malam. Jadi ini malamnya yang kemarin kita sempet ke Watu Dakon yang di Gunung Tengger. Gunung Tengger yang sing nang kono. Ini Gunung Krenge, tempatnya Nyai Sri Mulati. Bawah pohon besar itu. Oh, dan kali ini kita ada di Watu Dakon. Satunya lokasinya sebenarnya berdekatan. Ini kayak lokasinya ada di tengah-tengah sawah tapi cuma ada kayak hutan jati. Nah di situ ada pemakaman umum. Itu ya. Tapi kita sambil jalan ya. Makam. Oke guys, jadi ini lokasinya benar-benar di makam. Oke guys, kita lagi kayak bingung ini Sasar ini. lokasinya ini. Padahal sudah pernah kemarin. Karena ini malam agak sedikit membingungkan. Saya betul itu ya. Jadi orang itu kan mungkin. Oke, kita sambil cari tempatnya. Oke guys, jadi kita batunya nggak kelihatan. Kayaknya didudukin sosok raksasanya karena minta bunga, dan ini kita coba ganti dengan dupa guys. Semoga saja beliau mau. Oke, kita sudah coba bakarkan dupa guys. Gimana Mas Jehan? Cuman keanehan pada moro Mas. Bahasa Indonesia pada Indonesia. Keanehan pada datang. Hmm. Ya. Tapi beliaunya orang yang sebelah mangan sekalian aku. Oh gitu. Jadi nggak ada yang boleh makan selain beliau. Orangnya dikasih di sana. Oke, kita dapat tunjuk ke sana guys. Aku ingin lewat iki. Cuma kudu ini. Iya. Ini sekitar ini. Oh belah, harus belah. Ndi? Belah. Oh iya. Masya Allah. Oh, Malah temu ya. ya ya. Maksudnya awake dhewe iki ora kudurine belas lho. Itu. Tapi ada sering sama gue ini. Wis rene lho kono. Wis kan kono, cuma ade gak pengen rene. Ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi Jadi sebenarnya kita udah sampai situ, cuma entah kenapa kita tuh nggak ingin kesini. jadi nanti anu ya, ya bener tadi apa dikirap tadi. Nah, jadi kayak Itu intinya apa dibingungkan. dibingungkan. Ya, biar nggak ketemu. Mm-mm. Soalnya beliau apa menginginkan sesuatu. Sesuatu, Nah, oh. kan kita kan nggak janji gitu. Jadi kita tadi ganti yang tadi ya. Namun aromanya tetap sama. Oke. Jadi ini ada 2 pohon jati. Ini seperti kayak portal guys. Nah, aneh kan Mas. Gerbang ki mau dengan ketok lho. Nah, iya, Pertama iya, kali ado. iya, nah. Dari mana enggak dia. Jadi nih guys, batunya. Ini batunya istilahnya orang sekarang nyebutnya Watu Dakon. Dan ini ada telapak kaki. Menurut warga sekitar ini telapak kaki Eyang Semar. Dan ada ini, kalau orang Jawa nyebutnya cerubukan-cerubukan gini ya. Kalau mungkin orang yang awam, mesti normalnya
ini tempat-tempat sesaji normalnya orang Jawa dulu. Cuma kan ternyata di sini ada sebuah cerita. Ternyata ini fungsinya sebenarnya bukan tempat sesaji. Ternyata ini adalah sebuah kayak peta ya. Peta dari Perang. tempat mengatur strateginya para Pandawa yang dipandu Eyang Semar, guys. Jadi kayak contohnya kayak ini itu menggambarkan di sini loh perangnya. Nah, jadi sama jarinya nah kayak gini. Jarinya Ini. ditunjukkan gitu. Nah, jadi langsung Celep, jadi celukan. Celep loh. Dan nanti kita perang di sini, di sini, yang di sini gitu. Dan pakai telunjuk Pakai jari Oh. gitu ya. Nah ini kan pas dua ini telapak kakinya, satu ini dan ada 5 bekas 5 jari, 1 2 3 4 5. Ini katanya bekas jarinya Krishna waktu ngangkat batu ini untuk dibuat istilahnya Pertemuan. papan peta lah. Nah, Jadi seperti ini ya, kita seperti berkumpul di sini. udah Jadi kayak gini. waktu dulu itu Pandawa itu berkumpul di sini sama Krishna sama Eyang Semar. Nah, jadi terus di sini terus membahas tentang peta perang ini. Nah, kemudian batunya diangkat gitu ya. Nah, sebenarnya batu ini ujungnya ya. Ujungnya. Jadi ini cara gunung itu puncaknya. Sebenarnya kalau ke bawah lagi besar banget ini. besar nih besar. Besar pos kampling ya. Pos kampling lah. Berhubung seiring berjalannya waktu mungkin entah ada gunung meletus atau apa jadi keuruk, guys. Keuruk tinggal kelihatan segini aja. Jadi tadi ya kembali ke yang awal tadi ya. Kita sempat bingung nggak bisa menemukan ini karena memang ini tadi ditutupi sama sosok yang menunggu. Jadi di sini ada yang menunggu, yang satu pocong, Kentih. Nyai Kelentih ya. Kentih. Nah, Nyai Kelentih. Jadi sosok pocong itu bernama Nyai Kelentih. Beliau adalah tidak jauh dari Sunan Kalijaga ya. Iya. Soal. Kalau katanya itu beliau itu dulu pernah Pengawal. ke Sunan Kalijaga. Oh, pernah berguru ke Sunan Kalijaga. Hmm. Nah, tadi yang kita nggak bisa menemukan ini karena ditutupi oleh Sosok raksasa. raksasa yang bernama Buto Amral. Jadi beliau berbulu berputih ya. Putih. Bulunya itu ujung-ujungnya Putih. heeh. Putih-putih ada merahnya dikit pak. Nah, tadi beliau ditutupi gini soalnya heeh. ada permintaan mas. Istilahnya beliau duduk di sinilah tadi. Jadi kita seolah-olah dibuat nggak ingin ke sini. Jadi kita bingung ya, bingung nyari sana. Meskipun kita udah ada di situ tadi. Tapi dalam angan-angan kita nggak mungkin ya di situ. Iya. Nah, Dan dibuka. Nah, langsung ketemu. Jadi 4 gitu. Ya betul baik. Jadi tadi sosok Butonya tadi jadi 4 ya mas ya. Iya. Jadi 4 jadi itu tidak tahu maksudnya apa ya, mungkin untuk membingungkan kita. Jadi istilahnya kalau sebenarnya kalau melihat aja, kalau kita melihat ini nggak kelihatan ya, ini pasti kelihatan yang sebelah belakang. Sebelah belakang ini soalnya ada pohon pohon 2 kembar. 2 ini ada pohon jati. Harusnya nanti kelihatan, ini juga nggak kelihatan. Padahal ini juga tinggi ya mas ya. Iya. Dan ini ternyata benar mas, ada punya anak diri. Oh ada yang Iya. oh kayak nganu ya. Dan Yang bener nggak cuma satu, nggak mungkin betul-betul Iya. dan sosok pocongnya cewek ya, Iya cewek. Iya. Tapi bukan pocong ya, tapi wedon yang Iya. tinggi dulu, tinggi dan bisa nunjukin wajah cantik gitu ya. Iya. Dan kalau yang udah itu dia penerima tamu, dan kalau yang butuh amrang itu dia yang menjaga. Tapi itu bukan butuh amrang yang asli ya, itu cuma titisan. Titisan. Iya. Oke, sip. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita cerita kalau batu ini merupakan istilahnya peta strategi guys ya, dari Pandawa. Mungkin kalian yang nonton ini pasti akan terjadi
perdebatan lah ya, kontroversi. Kita nggak maksa kalian percaya gini. Oh, ada yang bilang, loh, Pandawa kan ada di India, ada di ini. Oh, mungkin ada di sini. Itu ya terserah pendapat masing-masing. Jadi kita menyampaikan yang kita dapat versinya dari sini, dari si Jawa. simbahnya Mbah Raksasa Ampral, Buto Ampral. Ceritanya kalau di sini tuh sebenarnya kayak gini. Jadi ini emang dulu Pandawa pernah ke sini menurut pandangan spiritual kita, guys ya. Kemudian kalau yang ini ya, apa yang memastikan, kan kemarin ada yang bilang, lah kok yang Semar bareng sampai kok gini. Nah ini yang cerita kalau ini tapak kaki yang Semar, itu yang cerita bukan hanya kita ya. Oh, Jadi penduduk sekitar pun bercerita kalau ini yang tengah ini adalah tapak kaki yang Semar. iya, Dan jadi ternyata setelah komunikasi sama yang di di sini lain yang di alam gaib, membenarkan. ternyata ini memang benar tapak kakinya. Jadi emang kalau di mitos di warga sekitar emang ini ceritanya telapak kaki yang Semar. Jadi intinya gitu, guys. Mungkin ada kalian pandangan lain, oh sebenarnya ada di India. Cuma kita dapat cerita ini di alam, istinya perjalanan spiritual kita, informasi yang kita dapat dari dunia gaib emang begitu. Dan soalnya gini ya, kita ini kalau mencari pengetahuan itu nggak hanya dari kalangan nyata, tapi juga kita mencari pengetahuan itu dari juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita tidak membeda-bedakan. Ada satu lagi, ada titipan pesan dari Mbah Buto Ampral. Kalau ke sini mungkin warga sekitar atau pengunjung yang mungkin mau ke sini mau doa apa gitu. Pesannya tadi jangan mencak-mencak, guys. Ini batu ini mungkin sama ini. Jangan didudukin, jangan dilangkain. Itu aja tadi ya pesannya tadi ya. Oke, guys, jadi gimana Mas Ilan? Kalau dilihat dari mata spiritual di sekitar sini, sosok apa aja yang mungkin dominan? Kalau di sini ada wedon ya, tapi anehnya gini, wedonnya itu bajunya bersih dan ada cahaya putih. Posisinya sekarang ada di mana, Pak? Posisinya sekarang ada di sini. Oh, di sini. Tadi kan habis muncul di sini. Oh ya. Habis itu di sana. Oke. Dan di sini mungkin kebanyakan orang nggak percaya ya. Yang dinamakan kuntilanak merah, kuntilanak Biru. itu. Tapi dia itu memang ada. Jadi gini, meskipun kita dulu nggak percaya ya. Dulu nggak percaya, tapi setelah sering penelusuran itu ketemu kuntilanak ada berapa ya? Putih, merah, sama biru ya. biru sama yang hitam. berkepala kuda, Ya. sama yang hitam. Sama yang hitam. Sekarang posisinya? Kalau kuntilanak di sana, di atas. Oh, di atas. Iya. Dan kalau menurut saya kalau yang paling tinggi itu tidak hanya kuntilanak merah saja, tapi kuntilanak biru sama yang berkepala kuda. Berkepala kuda. Jadi Hati-hati. misalnya mereka kalau sudah pakai yang bersuci itu sakti, sudah memiliki banyak. Biasanya ya, kuda hitam, kepala hitam, Iya. kepalanya hitam, kuda Dan hitam. Dua itu susah untuk dicari ya Mas ya. Nah, soalnya Jadi- jarang. Yang paling sering yang putih ya. Iya, yang paling sering putih atau hitam. Oh ya. Tapi nggak berkepala kuda loh ya. Hmm. Hitam tapi berkepala seperti Yes, manusia, layaknya manusia. kalau di ini lebih dianya lebih apa ya Sibuk ya? dengan dirinya sendiri. Oh, jadi Ya, sibuk dengan urusan mereka. lalu lalang dengan urusan sendiri lah. Dan ini gerbang ya. Ya, jadi dua kayu jati ini, pohon jati ini kayak sebuah portal guys ini guys sebenarnya. Kalau kalian bisa melihat dengan mata batin kalian, ini sebuah portal. Jadi yang bisa melihat ya. Dan di situ ada yang kita ceritakan tadi, Mbak Kun yang berbaju biru. Dan
ini nggak boleh. Nggak boleh ceritakan guys. Nggak boleh ceritakan. Jadi kita di sini tadi ada pengalaman unik baru kali ini kita kayak tersesat. Bener-bener bingung guys. Padahal kan cuma di apa ini kuburan ya. Kalau kemarin siang itu pas kemarin sini nyari gampang banget ya. Ya karena memang tadi seperti itu ceritanya. Jadi kayak gitu orang tersesat. Oh, iya. Jadi pikiran tuh kayak bingung. Oh, yang lain dikasih. Ya nanti di sana saja kayaknya. Oh, iya. Oke guys, sekian. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti kami sampai perjalanan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu guys. Oke guys, jangan lupa batunya jangan pernah didudukin, jangan pernah dilangkain.